Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sang observer of life. Di video kali ini saya akan membahas terkait hipnoterapi lebih dalam. Tapi pastikan untuk memahami definisi awal tentang hipnoterapi, Anda sudah nonton video yang ini. Nah, sekarang saya hanya akan membahas tentang kemanfaatan yang bisa dilakukan dengan metode hipno. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Setuju? Saya teringat dengan suatu quote yang mengatakan, jadilah satu-satunya orang yang menangis ketika orang lain tersenyum waktu Anda lahir, dan jadilah satu-satunya orang yang tersenyum ketika orang lain menangis ketika Anda berpulang ke rahmatullah. Apa yang bisa kita lakukan sehingga orang lain bisa sangat kehilangan kita ketika kita berpulang? Ya, tentunya adalah menebar kebaikan dan orang akan merasakan kehilangan kebaikan yang pernah kita buat. Seperti yang baru saja terjadi saat ini, kita kehilangan sosok Syekh Ali Jaber. Nah, menurut Anda, kira-kira apa profesi yang bisa memberikan suatu kontribusi nyata bagi banyak orang yang merasakan kemanfaatan itu? Agama, oke. Itu yang paling banyak sekarang. Teknologi, ya oke. Kalau Anda menciptakan suatu karya yang dimana karya Anda berupa suatu teknologi, orang lain bisa mengaplikasikannya menggunakan teknologi yang Anda ciptakan, oke. Ya. Tapi itu juga tergantung pada orang-orang yang menggunakan teknologi. Jadi kalau orang yang gaptek juga kadang-kadang nggak merasakan manfaat teknologi itu. Oke, apa lagi? Ya. Nah, ada satu profesi yang menurut saya itu berpeluang memberikan kontribusi kepada banyak orang. Apa itu? Hipnoterapi. Loh, kok bisa? Nah, apakah karangan Dino Rilando saja? Anda boleh percaya, boleh enggak. Tapi izinkan saya memberikan argumennya. Baik. Manfaat pertama, kalau Anda menjadi seorang hipnoterapis, oke, sesuai namanya, maka ini terkait dengan pengobatan. Ya. Ya, sebagai seorang hipnoterapis itu adalah profesi yang dapat membantu orang lain yang mengalami sakit. Ya, namanya hipnoterapi, pengobatan menggunakan hipno. Nah, sebelum kita bicara tentang hipno, kita bicara dulu tentang pengobatan. Ya, maka ketika kita menjadi seorang hipnoterapis, kita punya kuasa untuk membantu mengobati atau menyembuhkan keluhan orang lain. Ya. Nah, sekarang kita bicara dulu apa yang dimaksud dengan keluhan. Ya. Ketika pasien datang, ketika klien datang dengan memberikan suatu keluhan, tentu kita harus tahu dulu definisi keluhan. Keluhan itu adalah suatu alarm yang menandakan ada ketidakberesan di dalam diri. Yang itulah yang perlu dicari, dan dari situlah nanti kita akan perbaiki. Ketika orang mengeluh sakit kepala, ketika orang mengeluh jantung berdebar, ketika orang mengeluh perutnya sakit, kram, ketika orang mengeluh kakinya nggak bisa digerakkan, ketika orang mengeluh tangannya tremor, ya, itu menandakan bahwa ada sesuatu terjadi di dalam. Nah, baru kita bicara apa penyebab terjadinya keluhan. Nah, ini yang harus kita bisa klasifikasikan. Penyebab munculnya keluhan karena dua. Apa itu? Ya, kita tahu bahwa pasien kita ini manusia. Ya kan? Manusia ini artinya makhluk fisik dan non-fisik. Apa fisik? Fisik itulah organ, jaringan, sel, kemudian gen. Non-fisik itulah pikiran, itulah perasaan. Jadi kalau tahu bahwa manusia itu adalah kumpulan fisik dan non-fisik, maka penyebab dari keluhan adalah fisik atau non-fisik. Kita perlu menggali. Ya kan? Tadi dikatakan bahwa keluhan itu ada menandakan suatu ketidakberesan yang terjadi di dalam. Ya, yang di dalam itu apa? Yaitu tadi, apakah fisik, apakah itu non-fisik yang menjadi penyebab munculnya keluhan. Dulu itu terkesan ada suatu pemisahan. Yang bagian medis itu hanya mengurusi antara organ, jaringan, sel, sampai ke gen. Dan ketika membahas tentang non-fisik, ini wilayahnya psikologi. Jadi terpisah. Tapi saat ini, pengetahuan terus berkembang.
Ada namanya psikoneuroimunologi. Ya, itu nggak bisa dipisahkan antara fisik dan non-fisik. Antara pikiran dan organ itu ternyata tak bisa dipisahkan. Saling terkait. Keluhan fisik bisa disebabkan karena pikiran, keluhan yang ada di pikiran bisa mengaruhi fisik. Sehingga tidak bisa dipisahkan satu saja. Kita tidak bisa melihat keluhan pasien datangnya cuma dari sumber fisik. Bisa harus dicari dengan sumber non-fisik. Yaitu pikirannya terganggu atau perasaannya terganggu. Definisi pengobatan itu seolah-olah ke dokter itu harus ada obat. Itu yang selalu dikritisi, bahwa ke dokter itu bukan wajib obat gitu loh. Jadi walaupun bahasanya adalah pengobatan, obat itu adalah holistik. Nah, untuk itulah perlu suatu pengetahuan. Ya. Nah, jadi ketika kita mau mencari penyebab penyakit yang bersumber karena pikiran, disitulah punya peran di mana hipnoterapi ada. Ya. Jadi ketika ada simptom-simptom yang diakibatkan karena trauma masa lalu, atau mungkin kesalahan dalam berpikir, suka negative thinking, kemudian terlalu perfeksionis, atau kemudian menolak kenyataan, ya, yang berdampak kepada munculnya stres yang berkepanjangan, yang tentunya berdampak kepada reaksi tubuh yang menimbulkan keluhan. Ya, penjelasan tentang apa saja reaksi tubuh yang muncul karena distres itu sudah saya jelaskan di vlog sebelumnya. Tinggal Anda tonton di sana dan Anda akan tahu. Nah, kalau kita tahu bahwa sumber keluhan itu karena non-fisik, maka karena pikiran dan perasaan, maka kita harus ada cara untuk mencarinya. Seringkali saya menemui kasus-kasus yang kesannya organik, ternyata penyebabnya karena pikiran. Ada orang yang mengalami insomnia, gara-gara nggak terima ketika dia tervonis mengalami gagal ginjal stadium 4, yang dimana dia harus melakukan cuci darah. Ada orang yang mengalami pendarahan karena habis berkelahi dengan mertua. Ya, jadi dia hamil kemudian mengalami pendarahan. Ada orang yang mengalami kecemasan berlebihan ketika kehilangan dalam waktu berdekatan ibu dan neneknya. Ada orang yang mengalami depresi karena suaminya selingkuh. Ada orang yang jadi migrain gara-gara nilai anaknya jelek. Ada orang yang mengalami vertigo gara-gara anaknya melawan. Nah, banyak keluhan-keluhan muncul itu ya ternyata bukan diakibatkan karena faktor fisik, tapi juga karena faktor pikiran, non-fisik. Nah, untuk itulah kita butuh suatu cara agar bagaimana memperbaiki sumbernya yang dimana datangnya dari pikiran. Nah, itulah mengapa peran hipnoterapi juga penting dalam menangani kasus-kasus yang seperti ini. Jadi hal pertama, manfaat hipnoterapi membantu orang yang mengalami keluhan yang diakibatkan karena sumber non-fisik. Walaupun keluhan yang ada adalah berbentuk terkesan fisik. Jadi kalau sakit dada berdebar, kepala pusing, nah, ternyata tidak semuanya disebabkan karena faktor fisik, tapi ternyata bisa disebabkan karena faktor non-fisik, yaitu pikiran, dan itulah bisa diperbaiki dengan metode hipnoterapi. Manfaat kedua adalah mampu membantu orang yang mengalami konflik. Baik rumah tangga, suami terhadap istri, istri terhadap suami, ya, terjadi perselingkuhan kayak, terjadi KDRT kayak, emosional ya, cemburu yang berlebihan. Bisa juga membantu konflik yang terjadi pada orang tua terhadap anak misalnya. Kemudian bagaimana dia membangun kepercayaan dirinya, ya, supaya dia menjadi pribadi yang nggak minderan. Jadi manfaat hipno itu banyak. Kalau menjadi seorang dokter anak, maka manfaat yang diberikan adalah pada pasien-pasien anak-anak. Kalau menjadi dokter kandungan, maka manfaat yang diberikan adalah kepada ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang memang punya gangguan di organ kewanitaan. Ya, kalau dokter kulit itu membantu orang-orang yang punya gangguan di kulit atau di kelamin. Nah, jadi ada skopnya. Tapi kalau menjadi seorang hipnoterapis, maka skopnya jauh lebih luas. Ya, skopnya kemana saja? Skopnya itu kepada semua orang yang punya pikiran. Yang waras tentunya, yang waras ya. Kalau yang nggak waras ya itu wilayahnya psikiatri, Anda bantu dengan obat. Tapi kalau dia waras tapi tahu cara berpikirnya keliru, nah itu bisa diperbaiki dengan metode hipno. Ya, waras ini artinya dia bisa kooperatif, dia bisa dua arah, ya, kita ngomong A dia nangkapnya A, nah, kemudian kita jelaskan B, dia bisa paham apa yang kita maksud, dia paham apa yang kita maksud, dan dia bisa mengeksekusi apa yang kita katakan. Ya, jadi menurut saya peran menjadi seorang hipnoterapi itu
tidak bisa dianggap remeh. Bagaimana menjadi seorang hipnoterapis? Ya harus ikut suatu pelatihan, upgrade ilmu. Jadi belajarlah kepada orang-orang yang terbaik seperti saya saat itu. Belajar pada orang-orang yang terbaik. Saya pergi ke Jakarta, kemudian saya belajar, dan belajar saja tidak cukup, tentu perlu untuk mengaplikasikannya ke seharian. Itulah yang menjadi Anda sekarang sudah ada organisasi profesi menjadi seorang hipnoterapis di bawah naungan Prahipti ya. Jadi nanti setelah pelatihan ada ujinya, uji kompetensi, dan uji kompetensi itulah yang menandakan kita layak untuk mendapatkan suatu rekomendasi kalau kita ingin punya praktek sendiri. Jadi, kalau ingin menjadi orang yang bermakna buat banyak orang, karena yang dibantu itu adalah terkait dengan pola pikir yang keliru. Skop yang dibantu adalah semua orang yang punya pikiran, silakan. Jadilah hipnoterapis. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.